bisa berliana. Ini saya akan menjelaskan materi saya tentang manajemen memori caching dan virtual memory. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat menurut sistem komputer untuk bekerja dengan cepat, efisien, dan mampu menangani banyak proses secara bersamaan. Salah satu komponen penting yang memengaruhi kinerja sistem adalah pengelolaan memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU, sehingga pengaturannya harus dilakukan secara optimal agar sistem dapat berjalan dengan baik. Manajemen memori merupakan bagian dari sistem operasi yang bertugas mengatur penggunaan memori utama atau RAM, termasuk proses alokasi, dealokasi, dan pengelolaan ruang memori untuk berbagai program yang berjalan. Tanpa manajemen memori yang baik, dapat terjadi masalah seperti fragmentasi, kekurangan memori, hingga penurunan performa sistem. Selanjutnya adalah manajemen memori. Manajemen memori adalah proses dalam sistem komputer yang bertujuan mengatur penggunaan RAM atau random access memory. Proses ini tidak hanya tentang mengalokasikan dan mendealokasikan memori untuk aplikasi yang berjalan, tetapi juga mengelola perpindahan data antara memori utama dan sekunder. Dengan manajemen memori, setiap aplikasi mendapat bagian memori yang cukup, memastikan sistem dapat menjalankan program yang memerlukan lebih banyak memori daripada yang tersedia. Selanjutnya fungsi manajemen memori. Berikut beberapa fungsi utama dari manajemen memori berdasarkan Scaler dan studi Smarter. Yang pertama, pelacakan memori. 2. Alokasi dan dealokasi memori. Yang ketiga, mengelola SWAP-ROM. Keempat, implementasi kebijakan alokasi memori. Yang kelima, optimasi sumber daya. Yang keenam, dukungan multiprogramming. C. Contoh manajemen memori. Berdasarkan informasi dari studi Smarter, berikut adalah beberapa contoh praktis dari manajemen memori dalam sistem komputer. Yang pertama, multitasking pada smartphone. Yang kedua, manajemen tab pada web browser. Ketiga, garbage collection dalam bahasa pemrograman. 4. Manajemen memori dalam video game. D. Caching. Caching adalah teknik penyimpanan data sementara pada memori berkecepatan tinggi atau cache. Sering digunakan, dapat diakses lebih cepat dibandingkan mengambil langsung dari memori utama atau RAM atau media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Prinsip-prinsip caching. Cache memori merupakan sebuah memori semikonduktor yang merupakan tempat untuk menyimpan serangkaian data untuk instruksi yang berasal dari memori lain yang relatif lebih lambat. Adapun seperti pada gambar, cache disusun dalam beberapa tingkatan hierarki. Kelebihan dan kekurangan caching. Kelebihan caching yang pertama, mengurangi waktu akses data, meningkatkan performa CPU, menghemat bandwidth, mengurangi beban sistem. Kekurangan caching, biaya tinggi untuk hardware cache, kompleks dalam pengolahan, potensi inkonsisten data, membutuhkan algoritma tambahan. G. Virtual memory. Virtual memory adalah komponen manajemen sistem operasi yang krusial untuk mengatur alokasi memori, menjamin stabilitas, dan memastikan proses berjalan efisien. H. Cara kerja virtual memory. Alur kerja yang pertama, program dijalankan menggunakan alamat virtual. 2. Sistem operasi memetakan alamat virtual ke alamat PC. Yang ketiga, jika data ada di RAM, langsung diproses. 4. Jika tidak ada, terjadi pada back fault, data diambil dari disk atau swap, data dimasukkan ke RAM. Yang kelima, program dijalankan kembali. Kelebihan kekurangan virtual memory. Kelebihan virtual memory yang pertama, dapat menjalankan program besar, mendukung multitasking, penggunaan RAM lebih efisien, isolasi antar proses lebih aman. Kekurangan virtual memory, akses lebih lambat dibandingkan RAM, membutuhkan ruang disk tambahan, resiko transing kompleks dalam implementasi.
Kesimpulannya ialah memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya.